Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaira Falira Wahyudi dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme merupakan penguasaan suatu wilayah dan sumber daya alamnya untuk dibawa kembali ke negeri asalnya. Sedangkan imperialisme adalah suatu kebijakan di mana sebuah negara dapat memegang kendali atau pemerintahan atas negara lain agar negara tersebut terpelihara dan berkembang. Lalu, bagaimana imperialisme dan kolonialisme berkembang di Indonesia? Apakah masih kita rasakan sampai sekarang? Indonesia memiliki rempah-rempah yang terbaik dan melimpah. Masyarakatnya juga ramah dan baik sekali ketika menyambut orang-orang Eropa yang berdatangan. Karena hal itu, banyak armada-armada milik bangsa Eropa yang menepi ke Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kolonialisme dan imperialisme. Berikut skema perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dimulai pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque dari Portugal menguasai daerah Malaka. Pada tahun 1521, Sebastian del Cano dari Spanyol berhasil berlabuh di Tidore. Pada tahun 1590 hingga 1600, Jacob van Neck berhasil mendarat di Maluku. Pada tahun 1602, VOC didirikan. Pada tahun 1604 hingga 1770, Henry Middleton sampai di Sumatera dan Banten. Pada 1605 mendarat di Ambon. Dan pada tahun 1770, James Cook sampai di Batavia. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. Dan pada tahun 1811, terjadilah perjanjian Tuntang yang ditandatangani Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Hal ini berdampak pada bidang politik, pemerintahan dan ekonomi, serta sosial budaya dan pendidikan di Indonesia. Dampak pada bidang politik dan pemerintahan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia adalah Hindia Belanda membagi wilayah Indonesia, khususnya Jawa, menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap, di mana prefektur dan regenskap dipimpin oleh pribumi kepercayaan kolonial Belanda. Sehingga sampai saat ini pun pembagian wilayah tersebut masih dipakai oleh pemerintahan Indonesia, di mana dipimpin oleh bupati dan gubernur yang terpilih. Dampaknya pada bidang ekonomi adalah, yang pertama, Hindia Belanda menerapkan pajak atas kepemilikan tanah bagi pribumi. Yang kedua, adanya pemberlakuan tanam paksa dan sistem buruh tanpa bayaran, atau yang disebut juga perbudakan pada perkebunan. Yang ketiga, pembangunan jalan guna mempermudah distribusi hasil kebun dan barang tambang. Yang keempat, De Javasche Bank didirikan di Batavia pada tahun 1828, yang merupakan bank pertama yang ada di Indonesia. Untuk pembangunan jalan dan sarana transportasi masih dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Serta untuk dunia perbankan pun, Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Dampak pada bidang sosial budaya adalah percampuran budaya antara budaya Eropa dan Indonesia menghasilkan kebudayaan Indis. Wujud dari kebudayaan Indis sangat beragam. Ada yang berupa fisik seperti bangunan, tempat tinggal, dan wujud dalam bentuk perubahan gaya hidup. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Untuk diketahui, beberapa kata dalam bahasa Indonesia sendiri adalah kata serapan dari bangsa jajahan Indonesia.
Contohnya, kata sepatu merupakan kata serapan dari sapato yang berasal dari Portugis. Kata bangku merupakan kata serapan dari banco yang berasal dari Portugis. Dan juga kata buku merupakan kata serapan dari book yang berasal dari Inggris. Dan dampaknya pada bidang pendidikan adalah pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan. Politik etis terdiri dari edukasi, irigasi, dan imigrasi yang dikenalkan oleh Van Deventer. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan juga pemerintahan. Berikut adalah tingkatan sekolah masa pemerintahan Hindia Belanda. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda memiliki tujuan awal untuk melaksanakan misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Setelah tiba di Nusantara, mereka melakukan beberapa kebijakan agar misi mereka tersebut dapat tercapai. Tapi ternyata kebijakan mereka menimbulkan perlawanan dari berbagai daerah di Nusantara. Berikut adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh Kesultanan Demak pada tahun 1512 yang dipimpin oleh Adipati Yunus. Yang kedua adalah Kesultanan Ternate yang dimulai pada tahun 1565 hingga 1575 yang dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Babullah. Yang kedua, ada perlawanan terhadap VOC yang dipimpin oleh Kesultanan Mataram dari tahun 1628 hingga 1629 yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang kedua adalah Kesultanan Banten yang dimulai pada tahun 1666 hingga 1669 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Dan yang ketiga, perlawanan terhadap kolonial Belanda. Terjadi pada tahun 1821 hingga 1838 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang bernama Perang Padri. Dan juga ada yang namanya Perang Saparua yang terjadi pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Patimura. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadilah peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di bulan Januari hingga Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Pada abad ke-20, Jepang menjadi negara imperialis yang berorientasikan pada bidang industri dengan faktor pendukung. Yang pertama, restorasi Meiji pada tahun 1868 yang dilandaskan oleh yang pertama, sistem pemerintahan ala barat, yang kedua, sistem pendidikan ala barat, yang ketiga, pembangunan industrialisasi, dan yang keempat, pembangunan militer modern. Lalu faktor pendukung lainnya adalah perkembangan industri yang begitu pesat dan juga doktrin Hakoichiu. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia sendiri adalah yang pertama, meletusnya Perang Asia Pasifik, yang kedua, untuk memperluas wilayah kekuasaan Jepang, yang ketiga, mencari daerah penghasil bahan mentah industri, dan yang keempat, mencari daerah penghasil minyak bumi. Berikut adalah garis waktu kedatangan Jepang ke Indonesia. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia yaitu yang pertama, terjadinya propaganda. Karena Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia
telah memberikan janji kemerdekaan, membebaskan tokoh-tokoh pergerakan nasional, serta mengizinkan pengibaran bendera merah putih. Sementara dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi perang adalah serangkaian kebijakan ekonomi negara untuk menopang keperluan perang. Yang kedua, ekonomi autarki, yaitu kewajiban agar masing-masing daerah memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam dan pertanian dengan pelaksanaan penyerahan wajib hasil panen di pedesaan. Dan yang keempat, pembentukan Kumiai, suatu lembaga koperasi model Jepang untuk mengontrol aktivitas ekonomi Bumi Putra. Dampak penjajahan Jepang pada bidang politik adalah Jepang membubarkan semua organisasi politik dan membentuk organisasi politik, sosial budaya, dan militer. Sedangkan pada bidang sosial, dampaknya adalah praktik kerja paksa atau biasa disebut juga dengan romusha dan juga praktik perbudakan seksual Jugun Lanfu. Pada bidang pendidikan, Jepang menghapus diskriminasi pendidikan era Hindia Belanda dan membagi 3 tingkatan sekolah dasar selama 6 tahun, menengah selama 3 tahun, dan jenjang atas selama 3 tahun. Organisasi politik, sosial, dan budaya yang telah dibentuk oleh Jepang adalah yang pertama, Gerakan 3A, yaitu organisasi propaganda dengan semboyan Jepang, Cahaya, Pelindung, dan Pemimpin Asia. Yang kedua ada Putra, untuk memusatkan dukungan masyarakat Indonesia bagi Jepang. Yang ketiga ada Chousang-in, yaitu Dewan Pertimbangan Pemerintah yang terdiri dari tokoh Indonesia. Sementara itu pada bidang organisasi militer dan semi-militer, Jepang telah membentuk PETA, yaitu berupa Pembela Tanah Air, Kesatuan Militer Rakyat Indonesia. Dari sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, pertama, pemerintah pendudukan Jepang bersifat militeristik dan berorientasikan pada perang. Seluruh kebijakan pemerintah ditujukan untuk kepentingan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Yang kedua, kehidupan pada masa pendudukan Jepang sangat menyengsarakan rakyat, mulai dari kelangkaan bahan pangan, penyerahan wajib hasil panen, eksploitasi manusia, atau yang disebut dengan romusha, hingga perbudakan seksual terjadi pada masa itu, dan semua ditujukan untuk kepentingan Jepang dalam Perang Pasifik. Yang ketiga, gerakan kooperatif. Meskipun para tokoh pergerakan nasional bekerja sama dengan Jepang, namun mereka selalu memanfaatkan organisasi dan lembaga yang telah dibuat oleh Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 menjadi awal mula kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 10 Agustus 1945 diadakanlah pertemuan di Dalat, Vietnam antara Jenderal Terauchi dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wirjodiningrat yang membahas kekalahan Jepang dan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga hal ini menyebabkan timbulnya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini mendorong para golongan muda Indonesia mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Akan tetapi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menolak dan memilih menunggu keputusan dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, para pemuda menculik Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta dari kediaman masing-masing menuju Rengas Dengklok dengan tujuan agar mereka jauh dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat,
Ahmad Subarjo dari golongan tua menjemput Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta dengan jaminan percepatan pelaksanaan proklamasi di kemudian hari kepada para pemuda. Pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo bersama para pemuda merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana hal ini menandakan bahwasannya hasil perjuangan rakyat Indonesia selama ini tidak sia-sia, karena kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia telah merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan, dalam menjalankan pemerintahan, dalam memenuhi kebutuhan hidup, dalam memperoleh pendidikan, serta untuk membangun negeri Indonesia agar dapat sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Semua ini tak lepas dari perjuangan para pahlawan yang mengusahakan agar Indonesia dapat merdeka. Berikut adalah kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama, menghormati dan menghargai jasa pahlawan dengan cara meneladani semangat kepahlawanan. Yang kedua, menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, saling menghormati walau kita berbeda suku, ras, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama. Yang keempat, menjaga keutuhan kedaulatan negara dengan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kelima, sebagai pelajar, kita harus rajin belajar dan semangat meraih cita-cita guna menjadi warga negara yang baik. Nah, maka dari itu teman-teman semua, marilah kita mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif yang dapat kita lakukan baik sebagai warga negara ataupun pelajar. Merdeka! Terima kasih.